Sobat Simfoni, kembali lagi di podcast Ngomel bareng aku Hana. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari SMA Negeri 2 Boyolali nih. Ada Kak Hanum sama Salsabila, panggil aja Hanum. Dan saya Pak Yusya Timur, panggil saya Surya. Oke, di sini kita bareng Kak Hanum dan Kak Surya. Kita bakal bahas topik menarik mengenai keberagaman yang ada di Indonesia nih. Jadi pastiin sobat tonton di rumah sampai akhir ya. Nah, Hanum, Surya, kalian kan di SMA nih udah mempelajari tentang nilai hasta laku ya? Iya. Apa nilai budaya Jawa itu ya? Nah, menurut kalian nih, bisa nggak sih nilai-nilai hasta laku 8 nilai budaya Jawa itu tadi dijadikan kayak dasar pandangan buat menilai cara kalian memandang sebagai dasar buat melihat Indonesia ini yang multikultural ini tuh bisa nggak sih dipakai? Bisa banget deh ya. Bisa banget. Bisa banget karena kan keberagaman itu kan ya masih ada pemikiran teman-teman lainnya yang memandang keberagaman itu kayak kok beda banget sih gitu kan. Tapi dengan hasta laku ini kita jadi lebih bisa menghargai, terus lebih pengertian atau pengertian. Bener banget. Jadinya ya lebih bisa wah keren banget sih kayak kita lebih menghargai teman-teman kita yang beda. Apalagi di SMA Negeri 2 Boyolali ini ada temannya Surya yang teman saya itu beragama Hindu. Dia itu agama Hindu sendiri juga. Jadi kayak Cuma satu gitu ya? Iya, sendiri cuma satu. Jadi kan setiap kalau pulang sekolah itu yang Islam sholat asar, terus yang Kristen doa bersama di perpustakaan. Yang Hindu itu dia doa sama guru di lantai atas, aula atas. ya jadinya dengan itu kan kita jadi lebih tahu ya sebenarnya di agama Hindu itu pelajarannya gimana sih, karena kan kalau kita tanya tentang yang sebaya seumuran gitu kan lebih enak ya. Walaupun memang bahas tentang agama dan lain-lain kan memang agak sedikit sensitif. Tapi kalau misalnya kita sebaya dan menerapkan hasta laku ini, pertanyaan seperti itu kan bisa mikirnya oh ini dia mau belajar, dia bercanda atau cuma sekedar ingin tahu gitu kan. Jadi ya dengan hasta laku ini memang bisa banget sih terapkan dalam kita memandang keberagaman, karena ya kita lebih pengertian, terus juga lebih bisa menghargai dan nggak salah paham juga karena ini maksudnya kita tuh baik gitu. Jadi kayak kalian pakai nilai hasta laku ini kalian mempelajari tentang perbedaan tapi kayak yang nggak menghakimi perbedaannya jadi kayak kita berbeda malah itu bagus buat kita gitu ya, kayak malah warna-warinya itu yang bikin kita tuh jadi satu. Iya bener banget. Keren banget sih, aku juga jarang banget nemuin yang mungkin agamanya Buddha, Hindu, Konghucu. Ini juga kita lagi first time juga ya. Pertama kali juga. Karena biasanya kan yang Kristiani sama yang Muslim gitu kan. Apalagi kan di Boyolali. Nah, terus kita dapat yang beda agama, yang Hindu. Pengetahuan baru banget sih. Awalnya kaget aku. Awalnya kaget. Iya. Hindu. Gak percaya pertama kayak karena jarang jadi kita kayak masa sih Hindu? Masa sih sini? Kayak jarang banget soalnya ketemunya kan. Tapi dari situ kita kan juga bisa belajar juga ya, karena kan sebelumnya apalagi di P5-nya kita P5 dari kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kelas 11 ya. Angkatan aku itu pelajarinya tentang kebinekaan global gitu kan. Jadinya kita pelajari tentang agama-agama lain dan kebetulan banget ada adik kelas yang agamanya Hindu, jadi kita bisa tanya-tanya sama dia. Jadinya kita langsung ngomong sama orangnya langsung gitu kan, lebih enak. Jadi sarana untuk belajar juga gitu. Tapi dengan hasta laku ini dia juga mandangnya baik, responnya juga baik. Oh mereka kakak kelas aku pengen belajar gitu, lebih pengertian gitulah. Berarti menurut kalian kayak emang bener-bener hasta laku tuh berguna banget sih, bisa banget buat memandang multikultural perbedaan-perbedaan itu tadi ya. Nah, menurut kalian ada nggak sih satu atau dua mungkin ya nilai hasta laku yang kayak itu berguna banget nih buat menyatukan perbedaan tadi? Ada, yang paling penting ya itu tadi yang sering kita sebut yaitu pengertian itu pengertian itu. Terus sama gotong royong, guyub rukun. Ya guyub rukun juga, karena kan kita kan anak organisasi ya Saudara. Jadinya kayak setiap ngadain event yang ada di sekolah, gimana caranya kita harus selalu pengertian anak anggota, terus gotong royong dan rukun lah. Pokoknya kan ya pasti dalam organisasi atau menjalankan tugas kan pasti ada konflik atau perbedaan pendapat ya. Gimana caranya? Aduh jangan gini, ayo rukun-rukun aja. Terus pengertian bahwa memang perbedaan itu selalu ada, tapi kan bukan berarti untuk jadi masalah gitu. Jadi kita harus bisa lebih pengertian dan lebih menghargai juga pendapat-pendapat mereka. Terus setelah itu kita gotong royong selama mengerjakan event tersebut gitu. Jadi bahkan nilai-nilai hasta laku tuh udah juga kalian terapin ya. Kalian. Bener banget. Gitu, cara kalian jadi berinteraksi dengan orang itu jadi lebih baik karena adanya nilai-nilainya. Bener banget.
Jadi kayak misalnya kalian gitu juga nggak sih kayak ngajarin teman kalian nih mungkin kayak perkataannya mereka ya mungkin itu belum menerapkan adanya kayak pangerten itu tadi gitu. Kalau kalian tuh kasih tahu nggak sih kayak misalnya kalian share nih tentang nilai hasil aku ini tapi ya kalau dari cara santai ya kayak kalian bicara santai gitu kalian share juga nggak ke teman-teman kalian gitu? Iya jelas selalu share ya. Di grup, kalau kita nggak nge-share pun setiap sekolah misalnya di koridor terus dalam kelas di kantin pun sekolah itu selalu menyediakan kayak pengingat reminder bahwa hasil aku jangan dilupakan gitu kan. Jadi di koridor sekolah itu deket lapangan upacara ya itu tuh ada kayak poster gitu di mana ada nilai-nilai hasil akunya tapi satu-satu kayak misal jenis gotong royong tuh ngapa pokewo ngapain gitu. Jadi kita tuh nggak lupa dengan nilai-nilai hasil aku tersebut. Jadi kayak kalian jalan di sekolah lihat, inget nih. Iya bener banget. Masuk aja belum masuk aja udah ada bahwa Bang Astuti Terus juga di kantin itu yang bikin aku shock juga tuh temennya Surya kelas 10 yang mural itu ya Surya. Jadi tuh gambar mural. Iya bagus banget di tembok besar itu mereka bikin mural tentang seninya ya. Iya. Kalau sekarang itu boleh ya kalau di Kurung Merdeka didukung ya kayak mereka bakat-bakat siswa itu ya. Iya jadi kita bebas banget gitu ya berekspresi. Dan muralnya itu apa berhubungan dengan hasil aku juga kayak? Ya di Bang Astuti hasil aku. Oh di gambarnya juga yang berhubungan dengan itu ya. Jadi makanya sekolah mendukung banget banget. Dan kan apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh suka sama yang kartun apa itu? Nah, anime. Iya. Oh iya. Iya. Jadinya mereka tuh bikin animasinya kayak SMA tapi mukanya anime gitu kan. Gitu. Tapi ya enggak apa itu kan ekspresi mereka mereka gitu. Mengekspresikan dirinya lewat seni itu kan. Dan paling nilai salah. Malah mereka jadi lebih terbuka enggak sih kayak pandangannya kayak kalau dulu kan terlalu terkekang enggak boleh gini enggak boleh gitu. Jadi kayak kebebasan berpendapat ekspresinya itu terbatasi tadi. Malah dulu kalau mau gambar-gambar gitu kan malah dikira apa tuh ya namanya vandalisme. Oh iya, vandalisme kan. Tapi kan sekarang diberi kebebasan, oke gambar aja enggak apa kita berikan space gitu dari sekolah. Space berarti sekolah kayak bener-bener mendukung ya. Iya bener banget. Oke, nah kan aku dengar nih SMA Negeri 2 Boyolali itu kan jadi sekolah Adi Pangastuti buat 2021-2023 ya. Berarti udah 2 kali nih. Dan penerapannya itu juga dimasukin ke kurikulum Merdeka ya. Iya. Nah apa aja sih kan ini udah 2 kali nih outputnya tuh dari sekolah SMA Negeri 2 Boyolali itu apa aja sih yang udah dihasilkan seperti mungkin kegiatan ataupun dari siswanya menghasilkan output apa dari individunya gitu. Banyak banget sih kalau yang dari kelas 10 itu apa temanya temanya itu kewirausahaan ya, jadi kayak jualan dikasih modal dari sekolah nanti para siswa berkelas itu jualan macam-macam makanan berbagai macam makanan dari budaya Indonesia. Oh itu dibuatin satu kayak event gitu ya? Iya. Jadi sekolah ngadain event biar mereka berwirausaha di situ. Iya. Bener banget. Dan eventnya tuh namanya Jagantara. Iya. Oh ya kayak ini. Bajunya ini. Iya. Jagantara. Aku MC-nya waktu itu. Iya. Jadinya di kegiatan itu memang bener-bener kegiatannya gede banget ya. Macam-macam ada kelas ekstrakurikuler, kelas ekstra. Ya gitu. Terus juga kalau dari kelas 11 itu kan temanya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya kita kayak hasilnya yang kita hasilkan itu dari kurikulum Merdeka ya dari poster, terus kita juga bikin ngerjain LKPD surat kayak tugas, terus ada kita suruh ngerjain gimana sih pandangan kamu terkait ini gitu. Dan hasil lakunya sangat diterapkan karena kan dalam proyek P5 ya berarti kurikulum Merdeka ini kan berkelompok. Nah kan nggak mungkin tuh dalam satu kelompok satu kelas pemikirannya sama, nggak mungkin kan. Perbedaan pemikiran itu. Nah perbedaan pemikiran itu bikin hasil aku ini harus diterapin banget sih, karena kan ya itu tadi kita harus saling pengertian. Ya hampir sama sih kayak kita hidup di organisasi berkelompok gitu kan, pasti kan perbedaan pendapat itu ada. Selalu ada, karena ya memang kalau nggak ada kayak gitu kayaknya nggak ada organisasi deh, karena kan banget. Jadi itu sih penting banget dalam kita ngerjain proyek P5 hasil aku diterapkan gitu. Berarti kayak misalnya kalian penerapannya itu juga di kelas, terus nanti di kelas juga di sekolahnya itu kan dari perbedaan kayak jualan ini itu juga macam-macam itu dari berarti masakan Jawa gitu ya. Masakan dari khas Indonesia ya. Indonesia. Bandung, pempek gitu kan pada jual-jual. Berarti bukan cuma Jawa ya, berarti seluruh Indonesia. Seluruh ya. Iya sih. Kreatif itu kan. Kalian event Jagantara itu juga mempelajari kayak budayanya. Ada yang kayak itu juga nggak sih?
mungkin kayak event musiknya yang kayak penampilan karawitan itu juga ada? Ada juga. Jadi itu penampilannya memang sangat spesial ya. Kita ngemasnya spesial banget karena memang sekalian dengan gelar karya dan gelar ekstrakurikuler gitu ya. Jadi memang meriah banget dan juga ini sekalian seperti bukan persembahan sih, kayak ini tuh sekolah Adi Bangastuti kayak diresmikan, dibikinin acara untuk sekolah Adi Bangastuti gitu. Jadi mungkin itu ya peresmiannya bukan? Iya. Ya, sebenarnya udah diresmikan, cuman belum ada kegiatannya gitu. Kegiatan yang pertama banget. Iya, bener banget. Jadi bener-bener besar-besaran. Iya, yang khusus untuk sekolah Adi Bangastuti dan juga di dalamnya itu ada gelar ekstrakurikuler dan gelar karya P5 gitu. Ngomong-ngomong tentang ekstra nih ya, kalian kayak sebut-sebut ekstrakurikuler nih. Kalian ada nggak sih kayak hobi gitu? Mungkin di sekolah gitu kan ada ekstra, biasanya tergantung dengan minat dan bakat siswa gitu. Nah, kalian apa nih kira-kira? Kalau saya itu bidangnya olahraga. Olahraga. Fokusnya? Kalau biasa di luar sekolah saya ikutnya basket. Oh, basket atau futsal. Tapi kalau di sekolahan saya ikutnya volley. Ekstra volley. Mendalami semua olahraga bola ya, berkaitan dengan bola ya. Tertarik ya? Tertarik banget dari kecil tuh. Suka bola main. Dari orang tua juga memfasilitasi kayak mendukung ya. Dari kamu kecil berarti ya ikut itu nggak kayak klub-klub gitu atau kalau dulu SSB orang tua belum ngizinin. Kalau sekarang udah silahkan kalau mau ikut futsal. Jadi kayak dulu fokus sekolah dulu. Gitu. Sekarang kayak lebih bebas. Mungkin kan ada SMA kali ya. Jadi kayak kebebasannya nambah dikit lah. Dari sekolah fasilitasi juga berarti? Iya, volley ada, futsal lapangan volley gitu? Lapangan volley ada, futsal. Kalau Hanum nih? Kalau hobi di waktu luang ya, aku itu suka banget gambar. Tapi gambarnya tertentu aja sih. Tapi aku paling suka itu gambar bunga sebenarnya. Jadi di rumah itu banyak banget pajangan-pajangan gambar bunga. Tapi gambarnya itu cuman sketsa. Karena kalau diwarnain itu aku nggak terlalu bisa mewarnai, karena kalau diwarnai itu biasanya gambarannya tuh jadi jelek. Jadi nggak sesuai ekspektasi. Jadinya kayak nyampur warnanya tuh gimana gitu kan. Jadi aku lebih suka di sketsa juga gitu. Terus selain itu kalau kesibukan hobi yang aku suka di tengah kesibukan itu, aku suka banget bersosialisasi gitu. Jadi banyak banget kegiatan di dalam, di luar gitu. Kamu ekstrovert ya? Iya. Iya. Jadi kayak energinya dapat dari orang lain nih. Iya. Pantes ya, kamu juga ikut organisasi kan ya? Ikut. OSIS di sekolah? Iya, kalau di sekolah OSIS. Kalau di luar itu duta sih, forum anak. Terus terus juga belum lama ini tanggal 7 kemarin baru aja dikukuhkan menjadi duta inovasi. Duta inovasi, keren banget. Tanggal 7 kemarin sih. Tapi juga nggak expect sih juga bisa gitu. Kayak oh my god. Sebenarnya kayak waktu pertama kali mau ikut duta inovasi kan dari sekolah ya. Awalnya kok nggak yakin karena pendaftarnya banyak banget dan rata-rata tuh mahasiswa. Terus kok tahu-tahu ada pengumuman ikut tahap selanjutnya itu kan jadi kayak nggak expect bisa gitu. Karena mungkin kayak idolamannya keren kan juga udah masuk udah gede-gede. Bener banget. Apalagi kan aku juga baru di Boyolali kan, jadinya belum terlalu paham dengan Boyolali. Terus tahu-tahu suruh ikut kayak gitu kan masih kayak aku masih awam banget. Iya, masih gitu. kayak raba-raba. Iya bener banget. Tapi ya nggak apa sih, oke, alhamdulillah. Keren banget bisa dikukur sebagai agennya jadi duta inovasi. Iya bener banget. Kayak melawan orang-orang kayak berapa ya? Lawannya banyak juga dong pastinya. Hampir tembus 100. Oh, 100 lebih? Iya. Tuh, lebih dari 100 orang yang umurnya pun di atas kamu dan kayak kamu menang tuh keren banget sih. Iya. Memang sampai sekarang aja nggak expect ini terus ya. Tapi terus kayak nggak tahu kok bisa gitu. Tapi apa sih? Yang pastinya bisa kan, nggak mungkin kayak keberuntungan sih. Kamu pasti itu emang kamunya juga udah bisa. Berusaha. Iya, usahanya sih. Kira-kira selama kalian menggeluti hobi tadi kan kamu kan kayak volley, basket, futsal, kalau Hanum kayak gambar, terus bersosialisasi itu tadi. Itu kan kalian sebagai siswa juga, gimana sih cara bagi waktunya itu kayak biar pendidikan balance tapi juga hobi kesenangan nih balance gitu. Kayak jadi nggak meninggalkan salah satunya. Ya itu sekarang gimana ya? Jarang ngelakuin hobi itu jarang. Soalnya kan kadang-kadang kalau pulang sekolah itu saya kan ikut organisasi MPK. Majelis Perwakilan Kelas itu. Nah, itu kalau pulang itu kadang-kadang ada rapat atau kumpul MPK. Jadi kan kayak nggak sempet lah kalau ngelakuin hobi kayak basket di luar itu nggak sempat. Dia harus bagi waktunya itu agak susah.
masih selesai, tapi kamu fokus yang buat di sekolah dulu. Iya, di sekolah dulu baru hobi. Mungkin kalau udah agak judet stres nih baru hobi kali ya. Iya bener banget. Bener. Kayak udah stres, ya udahlah aku ngelakuin hobi aja. Tapi emang gitu sih. Gitu kan gitu ya. Relate banget. Kayak udah stres dengan kegiatan ini, iya, di mendingan sekolah mikir pelajaran, organisasi mungkin aduh ini juga mikir kegiatan. Iya, kayak judok tuh ini udah buntu udah deh. Bener banget. Aja deh biasanya. Kayak aku itu wah pulang sekolah capek ngurusi organisasi, aku hari itu 2 jam, 1 jam basket, 1 jam futsal. Langsung dua-duanya ya. Capek sampai rumah ya apa tenang. Sebenarnya capek, cuma kayak kalau yang dilakukan itu hobi emang udah seneng tuh kayak capeknya tuh ya cuma sebatas gitu. langsung hilang gitu aja. Iya, karena kayak malah otaknya nggak jadi fresh, badannya capek tapi otaknya tuh jadi plong gitu. Iya, Hanum juga gitu ya berarti kamu? Iya, tapi kalau tentang bagi waktu itu aku cukup kesusahan banget ya, karena kan kegiatannya nggak cuma di sekolah tapi juga di luar, dan nggak jarang bahwa kegiatan di luar dan di dalam sekolah itu tabrakan. Jadi gimana caranya biar kegiatan dua-duanya itu nggak ada yang aku tinggalkan, dua-duanya masih bisa diikutin, tapi ya pasti kan susah. Nah, jadi sebisa mungkin kayak ngurutin lewat skala prioritas. Kayak sekiranya satu kegiatan ini bisa aku tinggalkan atau tidak terlalu membutuhkan aku, ya aku titip pesan aja, nanti aku minta notulennya ya gitu. Tapi aku tetap milih di mana prioritas aku dibutuhkannya tuh ada gitu loh. Jadi aku tetap mementingkan di mana aku dibutuhkan banget di situ, dan yang masih bisa aku tinggalkan atau masih bisa titip gitu baru aku tinggalin. Gitu. Oke, jadi kamu harus lihat-lihat dulu ya. Kayak misalnya kalau di sini kamu jadi ketua, di sini jadi divisi lain yang mungkin lebih penting ketua dong ya. Jadi kayak kamu ke situ dulu. Berarti bukan yang prioritas organisasi ini prioritaskan, tapi posisimu di mana. Satu kegiatan itu ya. Iya, tergantung posisi, karena kan kalau misal aku tetap di satu kegiatan yang aku nggak terlalu dibutuhin kan malah aku diem aja kan ya, nggak terlalu ngapain. Jadi aku lebih milih di mana aku sangat dibutuhkan atau kayak tergantung urgensinya aja sih gitu. Kan kalau misalnya kayak kamu nggak terlalu dibutuhkan dan lawannya ini yang kamu dibutuhin banget kan, kalau di sini masih ada yang bisa handle, kalau di sini masih handle siapa gitu, tergantung prioritas juga gitu. Oh, dukungan orang tua nih atau mungkin pihak sekolah, kok tadi kan Hanum Surya pihak sekolah kan mendukung ya, ada dukung. Fasilitas itu. Kalau Hanum apa ada ekstrakurikuler dari pihak sekolah itu kayak menggambar gitu, kamu juga tergabung? Kalau ekstra gambarnya malah enggak. Kalau ekstrakurikulernya aku ikut Olimpiade Sains OSN Biologi. Ya, kebetulan juga waktu kelas 10 kemarin dari Olimpiade Biologi itu aku lolos ke provinsi. Cuman untuk ke selanjutnya masih belum bisa karena kan saingannya itu kan setiap provinsi kan 5 orang. Nah, Jawa Tengah itu yang diambil ada 3 dari Pradita, satunya dari mana ya lupa, dan satunya tuh SMA 2 Boyolali. Nah, untuk lanjutnya ternyata belum bisa, jadi ya nggak apa sih, karena kan kita diberi kesempatan 2 kali ya untuk OSN itu, kelas 10 dan kelas 11. Jadi kelas 11 ini semoga aja besok masih bisa diberi kesempatan lagi. Bisa lagi, karena kan kalau OSN gitu kan kalau juara masih bisa untuk bantu kita ke jenjang selanjutnya kan. Oh, bantu kuliah ya. Iya, bener banget. Apalagi kan cocok sama besok aku mau kemana gitu kan, cocok gitu kalau bidang biologi. Oh, kamu juga mau ambil yang berkaitan dengan biologi juga ya kuliahnya? Iya, bener banget ya. Gitu. Kamu setujuan apa nih? TN. Oh, gimana ya? Sebelum mikir atau masih mikir sih, cuman kayak milih-milih dulu ya. Iya, kalau kuliahnya di mana gitu masih mikir, tapi kalau tujuannya mau kemana gitu udah ada sih. Gitu. Jadi kalau dari orang tua yang berkaitan dengan ini kan pendidikan juga ya, mendukung dong. Jadi apapun yang aku lakuin gitu kalau misalnya jelas gitu dan positif, orang tua selalu mendukung gitu. Dari kamu tadi kan orang tuanya sampai sekarang berarti mendukung ya? Ya sekarang udah dibebasin aja. Mau olahraga wes terserah. Kalau kan dulu kalau kecil masih disayang-sayangnya. Oh iya, gak boleh. Ya. Takut lecet ya. Anaknya. Ya. Kan takut anaknya lecet. Anak pertama dulu kan ya sama adik kan jaraknya 9 tahun. Jauh. Iya, dulu masih salah satunya kayak aduh sayang banget. Sayang. Karena kalau ada udah sana dah. udah ganti adiknya jadi banget. Ya ampun.
Ya emang tapi gitu yang sih. pastinya masih sayang dong. Cuman ya mungkin karena nilainya kamu udah lebih dewasa ya. Jadi kayak udah buat keputusan sendiri. Jadi orang tua selama itu baik, itu bagus buat kamu. Kamu udah bisa milih, jadi mereka mendukung gitu ya. Apalagi kan masa-masa umur kita kan umur dimana kita tuh mencari jati diri ya. Jadi orang tua tuh memberikan kebebasan banget. Kalau gitu. dikekang pun umur-umur kalian tuh masih zaman-zamannya berontak nggak sih? Iya, aku masih berontak juga. Aku maunya ini. Iya, bener banget. Tapi dengan kebebasan yang diberikan orang tua tuh bukan berarti kita jadi menyepelekan. Kalau kayak kita mikirnya aku dibebasin, jadi kan aku lebih punya kesempatan untuk explore gitu kan. Kadang anak-anak itu kan malah mikirnya kalau dibebasin udah nggak sayang gitu kan. Padahal enggak. Kayak menurutku kebebasan dari orang tua itu malah bentuk rasa kasih sayang kepada anaknya, karena kamu explore aja semau kamu, karena dunia ini tuh luas banget. Jadi eksplor sebanyak-banyaknya selagi masih muda gitu kan. Kayak itu bentuk kasih sayang yang diberikan orang tua sih, seperti kebebasan. Bukan berarti nggak sayang gitu. Kayak, tapi anaknya dia harus tahu batasannya. Iya, itu jangan takut. Iya, bener banget. Nanti kalau misalnya terlalu dilepas kok jadi liar. Cuman ya harus dia sendiri ya, menangani diri sendiri batas-batas tertentu gitu ya. Batas pergaulan. Karena kan kayak kalau masih muda nih kita nggak eksplornya cuma dikit tuh kayak tua nyesel nggak sih? Kayak aduh, kenapa sih dulu aku ngelakuin ini? Mana masih umur segini. Habisin di waktu muda. Iya, bener banget, waktu muda, ya ampun. Jangan sia-sia. Kumpul banyak orang, cari-cari teman, pengalaman gitu ya. Karena kan orang tua itu pengennya anaknya tuh jangan terlalu diberi bebas nanti terlepas, tapi juga jangan terlalu digenggam erat nanti cepet kayak aduh tertekan gitu kan. Itu sih. Jadi kayak tahu diri juga sih ya. Orang tuanya, kalian kayak orang tuanya bisa paham ya, bisa mengerti, kasih kebebasan, dan kalian juga tahu batasan itu tadi ya. Iya, betul banget. Ini nggak kerasa banget loh. Ini kita kayak udah sampai terakhir banget itu tadi. Oke. Ini sebelum penutupannya aku mau tanya kalian kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ke sobat-sobat Simfoni yang ada di rumah nih, pesan? Ada nggak? Buat sobat. Pesan ya buat teman-temanku di rumah yang lihat podcast ini. Kita memang berbeda agama, ras, suku, warna kulit, tapi kita jangan membuat perbedaan itu menjadi pertikaian. Kita harus selalu bersama dan jangan ada pertengkaran. Oke, dan jangan lupa hashtag aku. Bener banget. Oke, kalau buat dari aku, untuk teman-teman semuanya, kalian harus tahu bahwa Indonesia itu multikultural banget, banyak banget keberagamannya, dan jadikan itu tuh sebuah warna untuk Indonesia, karena kita harus ingat bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan jangan lupakan hashtag akunya, karena dengan hashtag aku ini nggak akan ada gelut-gelutan lagi, tentram banget gitu, bener banget. Gitu sih dari aku untuk teman-teman semuanya. Oke Sobat Simfoni, keren banget podcast kita hari ini bareng teman-teman dari SMA Negeri 2 Boyolali. Jangan lupa untuk pesanku terakhir, jangan lupa dari perbincangan kita tadi, kita kan bisa simpulin kalau emang perbedaan yang ada itu emang itu saling kita tuh butuh itu. Perbedaan itu malah nggak buat itu jelek loh, malah warna-warni merah, kuning, hijau itu jadi satu warna yang indah buat disatuin. Dan terlebih lagi Indonesia yang luas ini punya banyak perbedaan suku, bangsa, budaya, bahasa, dan segalanya itu kayak jadikan itu persatuan untuk kita, Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Nah, jadi jangan lupa tetap terapkan hashtag aku dimanapun kalian berada ya sobat. Sampai jumpa di podcast ngomel berikutnya.